Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqin. Para hadirin, kawan-kawanku, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, limpahan hidayahnya, limpahan inayahnya, dan juga segala kenikmatan lainnya yang tak mungkin kita hitung satu persatu, mulai kita dilahirkan ke dunia ini hingga detik ini. Dan di antara kenikmatan tersebut kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan keimanan kita, menjalankan keislaman kita, dan menjalankan keihsanan kita. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan tiga aspek terpenting dalam ajaran agama kita, dan mudah-mudahan kita berujung dengan husnul khatimah. Amin. Tak lupa salam dan selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan juga semoga kita juga dan orang yang kita sayangi termasuk kepada golongannya yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Apa tuh panggilan anak-anak, adik-adik? Atau kawan-kawan? Oh, cucu-cucu aduh. Menikah tinggal pisah nabi tetos. Ya. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim dengan Anda semuanya, gitu ya, yang bagian dari penerus cita-cita dakwah kita semuanya, yang secara lembaga ini mungkin diwakili oleh Anda semuanya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin, bukan hanya dengan saya, tapi juga mungkin insyaallah dengan ya dosen-dosen yang lain, juga dengan orang yang mungkin lebih layak duluan dari Anda, gitu ya, artinya untuk sharing ilmu, pengalaman. Tapi kalau masalah ilmu sebenarnya bisa dicari, dan mungkin ilmu Anda bisa lebih tahu banyak, gitu ya, tapi mungkin satu hal yang tidak bisa dikejar itu adalah dari aspek pengalaman. Karena kalau pengalaman jelas ya siapa yang layak duluan, gitu ya, itulah yang lebih mengetahuinya. Kalau saya lahirnya di belakang Anda, mungkin Anda yang hidup di sini, gitu ya, saya yang di sana, gitu ya. Itu meskipun dosen juga tidak terlalu tua banget nanti ya. Dengan kuis emang nggak bisa dihitung kuis mah ya. Jadul, belum naon gitu ya kamusnya, atau emang apa gitu. Paling juga ditemukan adalah milenium. Gitu. Kalau milenium ada artinya. Milenium itu ya yang berjarak sampai 1000 tahun, gitu ya. Tapi kalau secara aspek bahasa milenial itu belum ditemukan, gitu ya. Ya, tapi artinya ketika dikaitkan dengan hal semacam ini, milenial itu sesuatu yang berbau teknologi, berbau digital, berbau informasi, gitu ya. Nah, sekarang emang baru-baru booming di Indonesia. Padahal di Amerika itu istilah milenial itu sudah muncul di tahun 1993. Di kita baru booming aja. Terlebih lagi kemarin waktu Panglima datang ya. Wah, Panglima Sudirman ya, Panglima datang membahas tentang itu, diantaranya ya aspek-aspek milenial, gitu ya, digital, era digital seperti apa, sampai ke masalah pembahasan imigran nanti akan seperti apa, bagaimana, gitu ya, dan akan mengejar suatu negara yang masih kaya, gitu, diantaranya adalah Indonesia. Ya. Baik, saya akan mengawali dengan pembagian yang namanya zaman tersebut. Secara umum tadi ya, sebelum masuk ke zaman milenial, sebenarnya zaman itu dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama gitu ya, pra boom, boomer ya, pra baby boom, bukan baby shark ya.
ya seperti saknya bari joget. Nah, tapi baby boom itu mulai angkatan-angkatan 45 ke bawah. Jadi paling maksimal angkatan yang lahirnya 1945. Saya yakin nggak ada di sini gitu ya. Saya gecat kealaman, apalagi ya orang tua Anda juga nggak ada, apalagi mungkin buyut Anda. Itu zaman pra baby boom. Ya, tong di taman baby saka deh. Nah, yang kedua baby boomnya katanya. Kalau tadi sampai 45, ini 46 sampai 64. Jadi yang lahir angkatan 46 sampai 64 itu dikategorikan pada zaman baby boom itu gitu ya. Di sana mereka sudah mulai mencari-cari jati diri, terus juga sudah mulai terpengaruh dengan adanya teknologi, tapi mungkin di barat gitu ya. Kalau di Indonesia ya masih sangat jauh. Nah, di antaranya mulai muncul itu ya teknologinya berupa radio gitu ya, televisi. Makanya mungkin Anda dulu mendengar hit TV nah hiji, tapi dirimu bisa kampung. Jadi benar-benar pengaruhnya itu benar-benar amat sangat gitu. Radio satu orang didengar, wah gitu ya. Saya masih mengalami dulu waktu zamannya Persib gitu ya. Jadi masih di TV masih jarang TPRI. Radio itu masih dengar, ini mas keluarga. Pas gol teh gol. Semua keluarga teriak tetangga teh. Jadi kedengaran gitu ya. Nah, itu jadi zaman-zaman itu, tapi masih ada. Nah, yang berikutnya mulai masuk disebut dengan generasi X. Nah, ya, generasi X itu kalau tadi tahun berapa? 46 sampai 64. Nah, ini 65 sampai 79. Jadi yang lahirnya 65 sampai 1979 itu masuk ke generasi X. Nah, di sana mulai generasi X tersebut mulai munculnya tadi ada teknologi internet, tapi belum terlalu berkembang pesat. Ya. 79, nah saya masuk di sana. Saya 79, berarti saya generasi X pamungkas. Pisan ya terakhir. Jadi nggak boleh ada lagi generasi X setelah saya gitu. Ya, pamungkas pada terakhir. Itu. Berikutnya generasi Y, yaitu yang disebut generasi milenial. Yaitu ada mengatakan sampai kelahiran dari 80 sampai 2000-an. Tapi ada juga yang memilah lagi sampai generasi Z. Mungkin Anda pernah mendengar ya, Gen Z. Nah, Gen Z itu 95 sampai 2000-an. Gitu. Jadi kalau Anda masuk kemana nih, Gen apa? Saya mah Gen Halilintar, biasa bisa penonton ya gitu. Nah, itu secara spesifik. Nah, di masa-masa generasi X udah kelewat lah. Generasi Y sama generasi Z atau generasi milenial ini yaitu arus informasi yang sudah tak terbendung. Jadi kalau kita dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan, kita tahu dalam aspek pendidikan itu ada 3, ada formal, non formal, dengan informal. Informal apa? Keluarga. Formal lembaga sekolah. Sekolah. Non formal. Nah, ya yang selain 2 itu kursus-kursus, terus pelatihan-pelatihan, atau ya kayak gini bisa disebut pendidikan non formal. Nah, 3 aspek ini itu kalau benar-benar tidak dibarengi dengan kuat, maka aspek untuk membendungi arus informasi teknologi di zaman now ini, itu yang sangat susah. Jadi kita sudah benar-benar aspek orang tua kita sudah mendoktrin dengan benar. Wah, doktrin. Sholat harus jam segini, ibadah harus jam segini gitu ya. Sudah benar. Tapi terkadang aspek yang keduanya, aspek formal. Wah, Anda di sini lebih banyak godaannya. Contohnya puasa, wah sekarang ada yang puasa itu, bisa ada yang puasa. Kadang kita di kampus lo bago goda itu. Nah, rika saya kerpuasa lo baru naktir. Kita teh gogoda, kita teh gitu. Kita gogoda, ayah pika keheuleun. Da mah jauh jadi gogoda Anda puasa itu kan namanya puasa teh menahan hawa nafsunya. Kalau nggak dari nafsu makan, nafsu syahwat, mungkin insyaallah nafsu amarah. Ya. Amarah teh pasti we aya. Amarah ketemu jeung babaturan tiba-tiba ngajutekan. Wah,
ketemu jeung dosen teu hadir cenah dosen teh cenah urang mah geus nyubuh cenah dosen teu datang wah eta teh geus keheul gitu nya geus kitu teh naon deui masalah PM masalah makalah wah itu teh jadi coba aja itu antara dua itu kalau nggak ke makanan itu ke amarah ya. Jadi hal semacam itu sudah terbendung dengan baik dengan benar. Nah terkadang aspek tadi pendidikan yang ketiga yaitu non formal, nah itu yang terkadang juga susah ya, apalagi mungkin kalau untuk tingkat anak menengah ke bawah SMA, SMP, SD itu dari doktrin sekolahnya sudah benar ya. Kalau Anda kan cenderung bebas, dan artian bebas itu jadwal tidak rutin gitu ya. Tapi kalau anak sekolah dari SD sampai SMA kan rutin, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, keberadaannya di mana. Itu terkadang doktrin sekolah sudah matang, doktrin orang tua sudah matang, tapi masih bisa dikalahkan dengan faktor lingkungan non formal. Non formal itu bisa dikatakan emang secara kasat mata lingkungan di mana si anak itu di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Padahal jangan salah, ada aspek yang di luar pengawasan itu disebut dengan lingkungan. Contoh, si anak berada di sekolah, tapi ternyata jam istirahat. Nah, jam istirahat yang tidak terawasi itu bisa menjadikan aspek non formal yang bisa mempengaruhi perkembangan si anak. Ya. Makanya banyak kan dulu YouTube dilihat anak SD geningan jam istirahat, anaknya perempuan pakai jilbab ditendang-tendang geningan. Ya, tahun berapa gitu. Itu kan ternyata terjadi pada jam istirahat. Berarti aspek lingkungan itu adalah aspek yang terjadi manakala si anak di luar pengawasan orang tua dan pihak sekolah. Nah itu jadi yang harus kita wanti-wanti, betul susah ya. Nah itu jadi pembagian zaman tadi secara itu milenial dan memang semuanya serba terbuka, susah sekali. Di satu sisi kita bisa mengambil aspek positifnya, tapi di satu sisi ya susah. Soalnya sosial media nowadays mulai dari Facebook. Facebooknya buatan mana cenah? Rusia. Amerika yang bikin siapa? Mark Bob bukan. Dia agamanya apa? Yahudi ibadahnya gimana? Kalah. Ngadagorkeun ka mana? Tembok mana? Tembok ratapan gitu ya, tembok dagor. Ya kan? Mata kena kade. Aya orang ngalewat ieu na hideung. Wah, cenah sok tahajud. Kuat teh Yahudi dan ya gitu. Bukan bibir maksudnya, ya. Nah, mereka itu punya konsep ibadah berdoa seperti itu ke tembok ratapan. Anda menulis status di mana? Di wall teh naon artinya? Dinding. Ya, tuh dinding atau dinding. Orang Sunda mah dinding cenah. Ya. Lidah orang Sunda mah Ikhwana jagonya. Orang Sunda cenah enggak bisa bilang F, fitnah. Jadi kalau orang Sunda semua di sini ada yang bukan orang Sunda, Cing. Siapa? Bukan orang Sunda. Benar ya orang Sunda terkenalnya nggak bisa bilang F. Benar, Pak. Benar tapi kieu kumaha? Benar, Pak. Benar, iya. Ya. Orang Sunda nggak bisa bilang F, nggak apa-apa, tapi bilang aja orang Sunda itu ikhfanya jago. Ya. Sampai jagonya ikhfanya orang Sunda mendarah daging itu teh. Ya, sampai terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi ya mau nyanyi cicak di ding cenah jadi ikhfa cenah ya motornya mogok cenah rek mana rek meuli bensin cenah bener mah bensin gitu ya. Ini kenalkan teman saya namanya siapa? Bang padahal Bang gitu ya. Jadi nggak apa-apa orang Sunda nggak bisa bilangnya tapi ikhfanya jago gitu ya gitu. Nah sampai mana tadi jadi Bang. Nah itu doktrin seperti itu yang dibawa oleh mereka. Dia membuat suatu aplikasi Facebook terkenal sama semua orang,
Terus di sana ya sistem tembok ratapan, mereka itu berdoa, mengeluh, berkeluh kesah. Nah kalau kita sampai seperti itu ke Facebook, berarti kita pun sedikitnya terkena dengan doktrin mereka. Jadi makanya kita harus bijak menggunakan sosial media. Pagi-pagi, wah udah ngeluh, aduh cenarek mandi di kosan nggak ada cai, ngeluh tulis di Facebook kan gitu. Udah gitu masuk pagi-pagi dosen nggak ada, cenah orang geus buru-buru dosen can datang, nulis di Facebook ya. Sampai siang terus tulis lagi sampai siang teh rek makan hujan cenah tuh bisa dahar. Tulis semua sampai 24 jam teh ngeluh jeung ngeluh kan gitu ya. Makanya sampai Menteri Pertahanan dan Keamanan Swedia kalau nggak salah tahun berapa itu mengultimatum warganya, masyarakatnya itu untuk tidak menggunakan Facebook karena kan terdetek kan. Wah, terdetek. Jadi namun pas ditinggali budak Indonesia, cenah warga Indonesia, nah ieu ngeluh deui jeung ngeluh deui, pas di zoom deui budak Unisba, pas di zoom deui ngeluh we cenah ngeluh cenah hirupna ya. Nah itu. Tapi makanya kita harus lebih bijak lagi. Nah, nanti bagian dari teknologi itu masa-masa digital, apalagi kita sebagai seorang dakwah pendai. Ya. Facebook, Twitter, Pet, Instagram, kilogram, bagus banyak ya teh. Terus dari mulai WhatsApp ya, terus Line teh buatan mana ya? Line teh mana Koreanya? Kan ada WhatsApp di mana? Terus Messenger, terus wah mereka mah bikin aplikasi kreatif gitunya. Hari Indonesia apa? Indonesia mah menggunakan semuanya. Jadi sampai gitu. Soalnya cek radio Anda, Line aya, WhatsApp aya, Messenger aya, semuanya kumpul jadi satu. Padahal teman teh nih, misalnya bingung teh nulis status teh sama we gitu ya. Nah itu jadi yang harus bisa kita ini kan dengan bijak. Tuh. Berikutnya dari kata-kata dakwah. Dakwah berasal dari kata-kata apa? Da'ayad do'u. Du'aan atau dakwatan. Dari kata-kata da'ayad artinya apa? Mengajak. Terus menyuruh, memanggil ya, atau mengundang. Nah, jadi ketika kita ambil kata-kata dakwah secara umum, maka kita semua itu pendakwah sebenarnya. Adai itu ya, orang yang melakukan dakwah. Nah, ya. Jadi bagaimana kita berdakwah? Karena kan intinya mengajak. Jadi kalau kita kaitkan dengan Quran surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. 110-nya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita itu umat yang terbaik. Kalian itu umat yang terbaik kata Allah. Ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Kita itu sebagai pendakwah, dai, menyuruh, itu dakwah kita. Jadi bagaimana mengajak? Dari aspek yang terkecil aja. Mengajak yang kebaikan, mengajak kepada mencegah perbuatan munkar, aspek kecil aja. Membuang sampah sembarangan gitu ya. Di kampus misalkan kita bisa nggak menerapkan semacam itu di kelas gitu. Terlebih lagi dalam berlalu lintas. Wah, itu berlalu lintas. Anda biker semuanya? Atau karar biker naik motor. Pernah melihat orang buang sampah sembarangan? Sering. Ya, pernah melihat orang meludah sembarangan pas naik motor? Geulnya eta. Wah, kita lagi naik motor di depan kita ngaludah. Wah. Eta kan angin teh ke belakang. Kumaha urang pas keur heula. Ya. Masuk, mending lo rasa strawberry. Ya, tapi bayangkan. Itu terkena aspek semacam itu. Buang sampah sembarangan.
Makanya dulu sampai berkelahi teh yang di YouTube juga yang lagi viral, ada pemuda yang pakai mobil terus digenggereukeun. Macam ini genggereukeun. Diperingati ya. Diperingati ku tentara ya yang sedang naik motor yang berkelahi teh geuningan. Itu kan gara-gara dia buang sampah dari mobil, buang sampah digenggereukeun. Urang mah cik buang sampah sembarangan. Dia nggak nerima. Keluar jadi berkelahi kan sama tentaranya. Wah, itu. Jadi terkadang kita itu dan banyak aspek di masyarakat kita justru yang yang salah teh makin berani. Ya. Kita yang benar malah malu. Mau diperingati, mau digenggereukeun, gimana gitu ya. Tapi udah salah gitu. Tapi ketika kita peringati malah dia yang marah. Nah, itu juga yang membuktikan ternyata di masyarakat ada aspek-aspek yang salah itu yang dijadikan pembenaran. Dan hati-hati loh, aspek-aspek pembenaran seperti itu kita kan harusnya nyari kebenaran ya. Carilah kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena kalau sudah cari pembenaran, apapun bisa jadi benar. Tapi coba cari yang namanya kebenaran. Kalau pembenaran mah gampang, semuanya bisa dijadikan pembenaran. Dan penyakit, kalau saya bilang penyakit pembenaran itu adalah dari zaman-zaman dulu yang munculnya di zaman now. Ya. Kesalahan siapa? Kalau kita nyari kesalahan, bisa jadi kesalahan orang tua kita. Pendidikan pembodohan, pendidikan ngabohong, pendidikan lepas tanggung jawab, itu ada di benih-benih yang secara sadar ataupun tidak sadar mungkin menempel dalam diri kita. Ya. Apa contohnya? Pembohongan, pengajaran pembohongan. Kalau zaman Anda sih mungkin Anda kecil, orang tua Anda juga sudah punya handphone mungkin ya. Tapi mungkin Anda pernah mendengar atau mengalami ketika Anda menerima telepon di rumah, terus orang tua Anda bilang, pernah? Ya? Angkat telepon, Assalamualaikum. Oh, mau ke bapak ya? Oh, si bapak teh dari jauh teh dari dapur tuh. Atau mama yang ada. Oh, bapak nggak ada, lagi pergi. Tuh, ada. Nah, si anak yang nerima telepon kan tahu dia diajarin berbohong ya. Itu pendidikan berbohong. Pendidikan pembenaran. Merasa dirinya benar, nggak mau salah. Ketika kecil Anda pernah jatuh? Tahu jatuh? Ya, jatuh. Bukan jatuh cinta. Ya, jatuh, tijalikeun, titajong, tisorodot gitu ya. Kalau yang bukan dari Sunda mah taunya jatuh aja gitu. Jatuh gitu. Di Sunda mah banyak medianya. Macam-macam. Ada tijalikeun, tisorodot, tigebrus, tigujubar, tisoledat ya. Banyak itu semua jatuh. Tapi tergantung media Anda. Kamu jatuhnya karena kulit pisang. Tisorodot, tisoledat. Kamu jatuhnya ke air, tigebrus. Ya, tigujubar. Beda-beda ya. Tapi nggak ada yang menyatakan pas bilang jatuh cinta tisorodot hati. Saya lagi tisorodot hati. Kemana ya? Ketika Anda lagi jatuh waktu kecil, apa yang dibilang orang tua Anda? Masih ingat nggak? Diantep kan, untuk kuliah udah berat banget sudah gitu. Kecil kan? Ada yang yang dibilang sama orang tua? Ada yang masih ingat? Ketika Anda jatuh atau nggak pernah jatuh? Oh, kuat. Oh, kuat. Terus? Nah, udah. Pernah nggak Anda mendengar, ya mungkin orang tua Anda mah udah mulai pada pinter. Orang tua zaman saya itu masih ketika angkatan saya masih bayi, masih balita jatuh, itu orang tua itu bilang, jep, bangkongna lumpat. Pernah dengar? Udah diam tuh, kodoknya udah loncat, udah lompat. Jempe aja si anak teh. Gitu teh. Jempe. Berarti yang salah siapa? Kodok. Ya. Ketika kita jatuh supaya diam,
orang tua langsung mencari kambing hitam, ya. Jadi katakan kambing tapi kodok nih teh. Itu kambingnya lepas itu. Tuh kodoknya sudah loncat, sudah lari. Dia mau si anak teh. Si orang tua mengajarkan si anak ketika dia jatuh bukan dia yang salah. Siapa yang salah? Kodok. Padahal si kodok teh di ditu teh geus ngomong salah aing. Ngambek di ditu teh si kodok teh. Lamun bisa demo mah demo. Ya, nyalahin kodok. Diam aja si anak itu. Ya. Terus ketika si anak lari di tempat ini mungkin kecil gitu ya, sempit. Jeduk kena tembok, kena dinding. Apa yang dilakukan seorang ibu? Dipukul temboknya. Pukul. Wah. Udah jep diam ya, jangan nangis. Ibu udah pukul tuh temboknya. Diam ya si anak teh. Tuh, bingung saya teh. Berarti si anak teh berpikir, oh apapun yang aku lakukan aku benar. Tembok misalnya. Cek tembok teh aing di tahun baheula lagi di dieu. Salah saya naon kan. Lari-lari, bro ke meja, oh ke ujungnya berdarah. Pukul lagi. Juga. Udah ibu pukul. Si anak teh kadang ngikutin lagi. Nendang si meja teh dipukul. Wah, udah gitu diem aja. Berarti si ibu orang tua mendidik anaknya untuk menyalahkan. Ya. Kenapa nggak dikatakan bahwasanya, nah kamu itu larinya di tempat yang sempit. Kalau kamu larian di tempat yang luas, di teras, di buruan, di halaman atau di lapangan. Kalau di ruangan yang sempit, nah itu resikonya. Kamu akan kejedot tembok, kejedot meja dan sebagainya. Diberitahu bahwasanya dia itu salah. Ya. Ini mati jeruk kan dia salahin meja, kejedot ke tembok disalahin tembok, nabrak tiang listrik salahkan tiang listrik. Ya. Mungkin itu bisa jadi benih-benih yang pendidikan yang zaman dahulu seperti itu sehingga menjadikan pembenaran. Ya. Makanya hati-hati kalau ada benih-benih di Anda, ditanya sama dosen, mana tugasnya? Oh Pak di si A Pak. Pas ditanya di si A, tugasnya mana? Itu Pak di si B. Datang di si B. Mana tugasnya? Oh Pak di flash disk. Panggil flash disknya. Nyalahin flash disk lagi kan. Nah itu hati-hati. Jadi kalau pendidikan rasa untuk meminta maaf, rasa bersalah itu hati-hati kalau sudah semakin terkikis. Ya, itu harus mulai benar-benar bisa. Ya nggak ada bukan sesuatu yang aib ketika kita mengakui kesalahan. Justru yang susah itu ketika kita mengakui bagaimana rasa bersalah tersebut. Ya. Nah itu bagian tadi masalah dari dakwah. Nah kemudian tipe-tipe dakwah. Tipe-tipe dakwah ya secara umum kita mengenal ada dakwah di lisan gitu ya dengan ucapan. Terus juga ada dakwah apalagi bil kitabah. Nah manfaatkan di era teknologi seperti ini, di era arus informasi seperti ini, dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Wah, kalau dulu mah dakwah bil kitabah para ulama benar dengan menulis buku kan gitu. Wah, sampai sekarang ulama-ulama salaf terlebih dahulu itu terkenal sampai sekarang. Ya, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu ya, Imam Pamungkas belum gitu ya. Itu menulis kan buku dakwah bil kitabah. Kalau sekarang rupa gimana dong, saya nggak bisa nulis Pak. Sana ya minimal nulis status. Makanya manfaatkan media. Karena dakwah yang, nah ini kaitannya tadi dakwah bil kitabah, dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Bil hal itu dengan menyesuaikan kondisinya. Ya. Kalau zaman di milenial seperti ini, zaman now seperti ini, zaman teknologi ya kita gunakan hal semacam itu. Sama dengan yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna waktu itu pada masanya, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Karena melihat pada waktu itu banyak yang nongkrong di kedai-kedai kopi, Hasan Al-Banna menggunakan dakwah di kedai-kedai kopi. Bagi nongkrong, bagi ngopi, dakwah. Ya, itu dakwah ya bil ma'ruf tentunya gitu. Nah, itu digunakan. Berarti kalau kita seperti ini, dakwah bil hal seperti apa kita menggunakannya? Zaman era informasi, arus teknologi, kita banyak sosmed, kita gunakan. Makanya daripada tadi banyak mengeluh gitu ya,
ya sekali dua kali mah nyata naon lah, dah kita manusia berani hayang curhat ini di masa, tapi ada terus-terusan gitunya seminggu teh kita ngeluh curhat segala macam, ya kita dominasi dengan dakwah. Tak didakwah bil kitabah. Karena apa? Jangan sangka loh, ketika kita bisa dakwah bil kitabah, kemudian ada orang yang melakukannya, itu juga pahalanya sangat besar. Anda menulis aja satu kata, gitu ya, menulis satu kata yang kemudian orang ya suka, mengakuinya, mengaguminya, terus melakukannya, itu adalah bagian dari pahala yang akan terus menerus mengalir. Makanya bagian dari amal jariah para penulis buku, para pendakwah yang bil kitabah, para ulama, ya insya Allah kan sampai sekarang karena terus dibaca, dari setiap huruf yang dibacanya itu mengalir pahala. Terlebih lagi kalau dilakukan. Ya begitu kan ketika Anda menulis di sosial media, apalagi sekarang ada WhatsApp aja bisa nulis status kan ya. Tulis status yang baik, bagaimana, kemudian ada orang yang melakukannya, ya insya Allah itu juga pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya dari hal yang kecil semacam itu. Nah terpenting lagi semuanya itu adalah dengan dakwah bil uswah. Nah itu yang emang agak susah. Uswatun hasanah, yaitu yang harus ini kan. Ya, bagaimana kita berdakwah, tapi yang terpenting adalah sesuai dengan kita. Kadang memang kita serba salah ya gitu. Kita menulis status yang bagus, yang agamis, religius, langsung ada yang komen soalin sepero kita nggak mau lagi ya. Kita nulis yang apa lagi, yang ngeluh-ngeluh, wah diprotes lagi, Yesus. Yang penting akhirnya kembali lagi kepada kita, niatan kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai. Kalau emang kita mau maju, ya maju terus. Ibarat kisah siapa tuh yang dulu ada seorang ayah, anak jeung keledai teh nya. Ketika yang naik keledainya anaknya, gitu ya. Terus ada orang yang lewat, cenah nih anaknya teh nih itu boga karunya kasih bapana, malah bapana nu jalan kaki. Kedengar. Akhirnya turun kan si anaknya, yang naik bapaknya. Lewat lagi kampung mana, diomongin lagi kan. Tuh cenah meni tega ya. Naik bapaknya, anaknya yang jalan kaki. Dah jempol. Akhirnya apa? Naik dua-duanya. Anaknya naik, bapaknya naik. Komen oke. Ada yang lewat ke kampung yang lain. Tidak berpikir kehewanan ya. Bapak keledai segede gitu dinaikin oleh dua orang. Kedengeran juga. Akhirnya jalan kaki ya semuanya. Tadi diomongkan. Kenapa tuh mau keledai? Ibarat Anda bawa motor, boncengan. Motornya tekuna naon, terkempes, mau mogok, motornya didorong. Anda jalan kaki sama berdua kan gitu. Ya, jadi ya serba susah. Yang penting selama kita emang niatnya baik, ya kita terus aja maju. Ya, nah itu tantangan dakwah di era sekarang tersebut. Ya, itu. Dan terpenting lagi adalah kembali kepada nilai-nilai akhlaki. Nah itu bagi seorang pendakwah, ya itu yang harus dari nilai-nilai akhlaki. Dulu ada istilahnya khairu mahfuzat, itu khairu jalisin di zamani apa? Kitab. Ya. Karena emang zamannya bukan zaman digital. Sebaik-baik teman waktu duduk adalah buku. Makanya di dunia pesantren, terlebih lagi yang handphone, teknologi itu nggak boleh. Sebaik-baik teman duduk itu ya buku. Manapun, sampai lagi mandi pun bawa buku. Ngantri teh panyiukna heula. Panyiuk dari ke maraca eta teh. Geus beres panyiuk ieu maju sampai beres. Lagi ke klinik gitunya berobat kan, namanya di pesantren mah segala pinu, ka klinik pinu, ka kantin pinu, kamar mandi pinu, enggak ada yang enggak pernah gitu ya. Ngantri baca semuanya. Ya. Nah, tapi zaman sekarang sudah terjadi pergeseran lagi. Khairul zalisin fi zamani kitab itu tidak berlaku. Khairu zamani fi zalisin naon? Facebook. Ya. Facebook. Sebaik-baik teman waktu duduk untuk zaman sekarang teh Facebookan ya. Oh, Facebook gitu ya. Tapi emang tidak bisa digeneralisir sekarang gitu ya, karena dengan benda segede gini itu kita sudah bisa mengakses segala sesuatunya. Gitu ya. Ya PDF terus informasi ya tidak bisa apa namanya
Ada yang pegang handphone merenya, siapa main handphone web, ya belum tentu juga. Di angkot ada orang pegang handphone, nah sini handphone, pegang handphone, belum tentu. Bisa jadi dia lagi membuka Al-Quran atau mungkin buku-buku ya kajian-kajian ilmiah kan gitu. Begitu juga ketika ada orang yang megang buku, megang Quran, santang tuh oke, bisa jadi ya Quran dibaliknya Facebook. Ya gitu ya, berbagai macam gitu ya. Nah itu yang diinikannya. Nah maka dari itu kita harus makin bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Makanya sekarang mulai muncul lagi bagaimana etika atau berakhlak dalam teknologi. Contoh kecilnya aja, masalah ber-WhatsApp, ber-SMS, bertelepon ya. Contoh kecilnya lagi, misalkan ketika Anda ke dosen aja. Saya banyak nerima dari ya mahasiswa, Pak nilai udah keluar belum? Kan jadi tanya-tanya teh. Iya teh saha, nanya ke nilai naon, mata kuliah apa kan gitu. Ya. Sedangkan dosen kan nggak mungkin nge-save semuanya tuh. Paling banter kan hanya KM-nya saja, 1 atau 2 orang setiap kelasnya gitu kan. Karena dosen kalau harus nge-save nama Anda semuanya berarti itu dari semester 1 sampai semester 7 harus di-save atau seberharibu atau fakultas psikologi, ekonomi yang banyak kan gitu. Ya. Nah, makanya bagian dari etika kita, Pak, Bu, nama saya si A dari fakultas ini, ya, saya mau menanyakan nilai untuk mata kuliah ini yang Bapak Ibu ampu. Apakah nilainya sudah keluar? Itu banyak. Nah, jadi hal-hal semacam itu dimulai. Dan itu dimulai dari kita yang sebagai adai, seorang sebagai dakwah. Terlebih lagi kepada seseorang yang emang belum kita kenal. Sama Anda juga kalau emang belum kenal ke teman siapa gitu ya, baru dapatkan handphonenya, nomor handphonenya, ya tanya dulu. Ya kalau emang teman oke lah pakai bahasa pergaulan, tapi tetap ada etika untuk memperkenalkan diri. Misalkan, Assalamualaikum, saya siapa, misalkan ya Ridwan dari Takbiah, dapat handphone Anda dari siapa gitu, ada keperluan ini. Nah itu sebutkan. Jadi tahu langsung bro di mana saja bro kan gitu. Nah jadi etika semacam itu kembali lagi kepada nilai-nilai ya. Akhlak itu sebenarnya ya simple ya. Udah belajar akhlak kan semuanya? Belum? Apa lagi? Ya. Akhlaknya dari bahasa apa akhlak? Gimana di lemari kenapa? Akhlak bentuk jamaknya. Nah, bentuk tunggalnya apa? Molako kata kerjanya. Terus? Fulak. Ya. Akhlak berasal dari kata-kata kholqun atau juga khulukun. Khulukun sama kholqun sama enggak? Beda, beda nak. Tuh, lupa. Ayo ditarikan deh nilainya nggak beda. Nah, untuk membedakan arti khulukun sama kholqun, cik, saya pengen ngetes. Anda tahu doa bercermin? Nah, apa doa bercermin? Allahumma kama hasan taholki bahasin huluki. Jadi dia mah jembling tarang ngaraca da belah dia mah. Jadi langsung ngaraca mah benerin kerudung. Ya. Allahumma kama hasan taholki bahasin huluki. Di sana doanya doa bercermin, bukan doa lagi menghadap cermin, bukan doa lagi di samping cermin, tapi lagi bercermin. Jadi apapun medianya selama Anda niatnya bercermin, baca doanya Pak. Gak ada kaca itu, kalau adanya handphone, ya baca doa. Ya. Allahumma kama hasan taholki, ya. Ya tahu sambil nunggu dosen itu kan gitu. Allahumma kama hasan taholki. Ya. Cuma di itu udah di dia mah insya Allah mau beda. Ya. Berdoa. Anda lagi di sungai kan sama eta ge ngenteng, baca doanya.
ulah di toilet mah ditarikun Allahumma kama ya di kamar mandi di bak mandi enggak gitu ya, ada etika-etikanya juga. Allahumma kama hasanta khalqi artinya Allahumma ya Allah kama sebagaimana hasanta engkau memperbagus, engkau membaikkan, engkau memperindah khalqi. Apa khalqi? Rupa wajah ciptaanmu. Terus fahasin maka baguskan pula atau indahkan pula khuluki, jiwaku, akhlakku. Nah itu berarti yang namanya akhlak itu harus ada dua aspek. Jadi opat. Ada dua aspek. Pertama aspek khuluk, yang keduanya aspek kholki. Ya. Ada sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat dalam hati karena akhlak itu dalam hati. Tapi juga ada aspek luarnya harus nyata real. Makanya contoh apa? Jujur. Ya, jujur kan dalam hati. Tapi bagaimana Anda tahu seseorang itu jujur? Tuh. Dari mana? Dari perbuatan muncul. Oh, si eta mah jujur, nah jujur dataran niron pas ujian cenah. Tuh, kan terlihat. Eril bilang si eta mah tara jujur, bohong. Tahu dari mana bohong? Itu tuh pernah sekali waktu nyontek tuh. Atau 2 kali waktu nyontek. Terlihat. Jadi ada aspek yang terlihatnya itu dari aspek akhlak tersebut. Nggak bisa satu-satu. Ya. Anda punya teman. Wah, kenapa mau berteman? Anda punya sahabat kan semuanya? Ya. Kenapa mau bersahabat dengan sahabat Anda tersebut? Apa alasannya? Coba sebutin salah satu. Kenapa Anda mau bersahabat dengan orang tersebut? Mereka itu alim, mereka itu Alim, baik. Tahu dari mana alim dan baik? dari cara pakaiannya, dari cara bicaranya. Nah, kan muncul, terlihat gitu. Jadi nggak, saya berteman sama dia alim, tahu dari mana alim? Nebak aja sih. Kan terlihat. Kalau alim tadi mungkin ya karena mungkin pas ke kampus selalu pasti ngaji terus, nggak ada dosen ngaji, ya terlihat mungkin sholat 5 waktunya di kampus wae tepat waktu, kan tutur bahasanya, tutur katanya baik. Kan. Nah itu jadi terlihat. Nggak mungkin seseorang berbicara akhlak itu tapi tidak terlihat. Ya. Begitupun dengan aspek-aspek yang lainnya, status-status yang lainnya, maka akan muncul nilai-nilai tersebut. Ya, kebaikan. Makanya akhlak tersebut adanya adalah pembiasaan-pembiasaan. Jadi kalau sekali aja Anda tidak membiasakan hal yang baik, itu akan tertanam. Ya, akhlak itu kan ada yang tertanam ya. Tertanam terus muncul secara spontan, ya. Lain si komeng hohoi tapi ya, secara spontan. Kalau Anda sudah terbiasa menuliskan berdakwah dengan cara yang jelek di sosmed, di teknologi, maka itu akan terus terbiasa. Ya. Ada orang yang statusnya bagus, kita terbiasa nyindir, itu hati-hati. Kalau terus-terusan itu akan terbiasa dan akan mendarah daging sehingga dikatakan Makanya yang namanya akhlak itu tertanam terus dalam diri dan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Jadi kalau yang laki-laki, misalkan Anda lagi Jumatan, nah besok Jumatan ada kenceleng ngalewat. Ya. Kalau Anda masih pas mau ngencelengnya megang saku kanan kiri, mana nu 1.000, mana nu 5.000, mana nu 50.000, ya itu belum jadi akhlak. Itu. Tapi ketika Anda masukin, baru sampai kepada kebaikan. Belum kada. Karena kalau akhlak mah udah otomatis. Ya. Ada canceling langsung lo 100.000 cabut deh. Ya, otomatis. Ya. Yang namanya akhlak itu seperti itu, otomatis tidak bigori ru'yatin wala fikratin, tanpa pertimbangan, tanpa pikiran lagi. Ya, tapi bukan berarti benar-benar nekat. Disebut tanpa pikiran dan pertimbangan itu karena sudah terbiasa. Layaknya Anda sholat. Nah, Anda sholat dari kapan mulai belajar?
kecil, ada yang dari TK, dari SD, pokoknya sudah mulai itu. Dulu mungkin terpaksa, sampai sholat Allahu Akbar, baru lihat pada itu, wah yang rumah itu, kajian jendela teh sambil lihat, terpaksa. Atau mungkin bertanya dulu, ketika disuruh sholat, ayo nak sholat, kenapa sih bu disuruh sholat aja, kenapa sih harus 5 kali, wah, terus bertanya, itu berarti melalui pikiran, pertimbangan. Nah kalau Anda sudah seperti ini sampai saat ini, apa Anda harus bertanya deui? Pas ada azan, Allahu Akbar, nanya ke temannya, nah itu kudu sholat zuhurnya. Nah kalau di antara Anda ada yang masih tanya seperti itu, kade tak akhlak dalam sholatnya masih dipertanyakan. Tapi kan enggak, kita otomatis ketika dengar azan Allahu Akbar, otomatis kaki kita melangkahkan lagi, enggak nanya lagi kamu sholat pahalanya apa, kalau meninggalkan sholat ganjarannya apa, enggak. Kalau seperti itu sudah melalui pertinggaan, berarti belum sampai kepada akhlak. Jadi harus otomatis ya. Sama dengan aspek tadi berbicara, berbahasa ya. Mungkin teman-teman juga masih mendengar ya ya saya juga sangat miris lah pusaran kampus ini, bahasa kancing coplok masih banyaknya ya, kancing coplok ya, tahu kancing coplok nanti diterjemahkan sama Rira ya, itu susah sekali. Sampai kalau udah dosen lewat, itu ada dosen lewat, itu biasa aja. Yang jadi pertanyaan kan itu, pertama dia melakukan itu karena sudah terbiasa ya. Yang keduanya lingkungan. Susah itu. Sekarang begini aja, untuk mencari bahwa itu akhlak atau bukannya, coba aja ketika Anda lagi ngobrol sama teman atau lagi mendengar lewat itunya, Kang stop Kang, tanya barusan Akang ngomong kasar ya, paling dia akan nanya lagi ngomong apa. Ada kemungkinan dia berbohong atau emang dia nggak sadar karena sudah terbiasa. Kita kasih clue lagi, puntennya Akang barusan teh ngomong kancing coplok ya, atau parek sekali, padahal yang kita dengar berkali-kali. Karena apa? Saking biasanya. Dan itu sudah saya lakukan, jadi saya nggak perlu survei sosial lagi. Dulu waktu saya ngajar di tingkat SMP, ya ada anak seperti itu lagi ucingan gitunya, ada anak kuliah mah taraya ucingan. Lagi ucingan ngelewat ke ruang guru, wah langsung bahasa nanti kancing joplok sampai guru-guru teh. Pak Imam jangan itu, kan bahasana si A, saya lupa lagi namanya. Wah perhatikun, ngelewati kancing coplok deui lagi ujian. Udah saya panggil, sini kamu, beri hasil sostea gitu ya, capek. Apa Pak? Sini, kamu teh lagi ngapain? Ucingan Pak. Ini ucingan tapi ngomong sopan. Ngomong naon Pak? Dia kamu teh ngomong kasar. Enggak Pak, ya. Ada dua kemungkinan. Dia emang berbohong karena takut dihukum teh, atau emang ya dia nggak tahu saking tidak sadar dia mengucapkan itu. Ya. Itu. Oke, saya kasih clue lagi. Kamu barusan ngomong kasar, ngomong kancing coplok. Maunya Pak, sok inget-inget deui. Nya Pak, sekali Pak. Sekali tuh guru-guru di dalam sampai mendengar nggak sadar dia. Karena saking terbiasanya. Ya. Untuk membuktikan yang lain, Anda ketika jatuh tadi nyambung lagi disorodot dijalike, apa yang Anda ucapkan? Astagfirullah, subhanallah, ada pompa ya tuh ya Mas. Ya, astagfirullah, innalillahi Allahu akbar. Ya. Tapi ada enggak yang mengucapkan selain itu? Ayam cina pas jatuh. Akhirnya lebih kasar deh, kancing coplok kan gitu sambil ditendang tuh batu teh. Ya. Nah, itu kan spontan tanpa pertimbangan, tanpa pikiran ya. Apa Anda pernah pas Anda jatuh karena Anda bompai, wah saya kan bompai, kalau jatuh saya harus bilang innalillahi. Enggak. Ya, atau mungkin suatu saat Anda jatuh dari motor tiba-tiba buat astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Spontan otomatis. Kan enggak kan, saya di fakultas dakwah, astagfirullahaladzim. Ceger, nabak tiang listrik. Yang listrik dan istighfar. Innalillahi kan enggak, itu otomatis. Nah itu yang disebut dengan, itu baru satu aspek akhlak berbicara. Ya.
Nah sama juga ketika kita membiasakan dalam sosial media